Hi, this is the story of. Setiap manusia lahir ke dunia ini dalam keadaan fitrah, murni, dan suci. Namun, banyak hal yang dapat merusak kemurnian dan kesucian manusia. Salah satunya karena mengikuti hawa nafsu. Keserakahan dan perilaku tak terkendali mengarahkan manusia berbuat kejahatan. Namun kebanyakan dari orang-orang tidak berpikir bahwa hawa nafsu mereka bisa berubah menjadi tindakan kejahatan dan berujung pada sidang pengadilan. Di video ini, kita akan dikejutkan oleh perilaku seorang narapidana di pengadilan dan sejujurnya ini bisa jadi bukan gambaran yang bagus. Perilakunya mungkin bisa sangat mengganggu dan sulit untuk dipahami. Korban adalah siswa yang baik dan gemar berolahraga bernama Jordan Klee, 18 tahun, yang lahir pada 26 Juli 1998. Jordan Klee adalah atlet football dan mengenakan nomor 42 di tim football sekolahnya. Jordan Klee sangat menyayangi ibunya yang single parent. Ayahnya meninggal dalam kecelakaan mobil ketika masih dalam kandungan. Seringkali Jordan Klee memberikan perhatian pada ibunya dengan membelikannya makanan ketika baru pulang kerja dan menonton bersama di rumah. Jordan Klee baru saja memasuki tahun seniornya ketika teman-temannya mengatakan ia sedang jarang menghadiri kelas. Pada Selasa 4 Oktober 2016, Jordan Klee diketahui akan menuju sekolah. Namun sayangnya, sekitar jam 3 sore, Jordan Klee ditemukan tergeletak bersimbah darah oleh petugas kebersihan di Jalan Setapak dekat Pine Lake Village Kooperatif di blok 2600 Adrian Drive di sisi barat Ann Arbor, kota Michigan. Sangat disayangkan, tidak ada kamera di jalur tersebut. Jadi polisi membutuhkan orang-orang di area tersebut untuk membantu mencari informasi. Dari hasil laporan otopsi, penyelidik menentukan bahwa Klee meninggal karena satu luka tembak. Diketahui juga bahwa ada saksi yang telah mendengar apa yang mereka yakini sebagai tembakan tunggal yang ditembakkan sekitar 45 menit sebelum mayat ditemukan. Tapi sayangnya tidak ada yang menelpon polisi. Kejadian ini mengejutkan bukan hanya keluarga, namun para guru dan teman-teman Jordan. Mereka memberikan penghormatan pada Jordan Klee saat ada pertandingan football tanggal 7 Oktober 2016, 3 hari setelah kejadian. Akhir yang kejam dari kehidupan muda Jordan Klee telah membuat para siswa SMA Pioneer menyadari bahwa hidup benar-benar berharga. Sekitar 1 minggu kemudian, polisi Ann Arbor menangkap 2 pemuda berusia 17 tahun sehubungan dengan insiden tersebut. Delreno Gracie dari Ypsilanti dan Jermarius Ellison dari Redford ditangkap hari Senin dan diadili di pengadilan distrik atas kematian Jordan Klee pada 4 Oktober 2016. Selain Delreno Gracie dan Jermarius Ellison, polisi juga menangkap Dante Roger Wright yang berusia 17 tahun yang kemudian kita akan panggil Dante Wright. Menurut catatan pengadilan, Dante Wright, Jermarius Ellison, dan Delreno Gracie dituduh mencoba mencuri barang-barang Jordan Klee. Pada 26 Juni 2017 setelah melalui proses di kepolisian, Jermarius Ellison dan Delreno Gracie telah memutuskan untuk melakukan persetujuan pembelaan untuk menghindari persidangan penembakan Oktober 2016 atas Jordan Klee, dan mereka berharap mendapatkan perjanjian hukuman dengan mendapatkan hukuman lebih ringan. Remaja itu juga akan menghindari dakwaan dalam kasus pembunuhan lain melalui sidang prasidang. Secara terpisah, Dante Wright adalah remaja ketiga dan terakhir yang mengajukan pembelaan tersebut. Ia seharusnya mengadakan sidang prasidang untuk kasus atas penembakan Jordan Klee. Sebaliknya, malah ia langsung mengakui dengan wajah tanpa dosanya bahwa dia dan 2 teman lainnya
mencoba merampok Jordan Klee dengan tondongan senjata. Sementara beberapa langkah dari Wright, ibu Jordan Klee menangis. Pada saat sidang prasidang, Dante Wright menunjukkan sikap psikopat yang mengerikan, seakan tidak ada penyesalan. Entah dia menyembunyikan perasaan takutnya, atau memang dia adalah benar-benar penjahat. Dante Wright bahkan menyeringai, juga hampir tertawa ketika Karen Klee dan Kathleen Klee berdiri di mimbar untuk membacakan Victim Impact Statement. I sincerely hope that whatever it was you wanted so badly that you felt the need to murder my son was worth the next at least 52 years of your continued existence. You won't get the luxury of raising your child because you took mine away. Your actions have led you to a prison cell, but have also created an empty cell that I live in every day. While you can still hope to be released one day, I'll never escape my help. You are still alive, but Jordan has no future. Thank you, Your Honor. We're done. Dia menjawab pertanyaan asisten jaksa penuntut Washtenaw County John Vella dengan santai dan tetap tenang setelah mengetahui dia sedang menghadapi tuntutan 23 sampai 50 tahun penjara karena perampokan bersenjata dan pembunuhan, ditambah 2 tahun lagi untuk senjata api. Setelah melihat Dante Wright menyeringai saat ibu dari korban menangis, Hakim Pengadilan Washtenaw County David S. Schwartz memberikan waktu kepada jaksa untuk berkonsultasi dengan keluarga korban untuk mempertimbangkan apakah keluarga mendiang Jordan Klee lebih suka jika mereka menolak perjanjian hukuman yang ada dan mengirim kasusnya ke pengadilan dan menghukum mereka seumur hidup, daripada menerima pembelaan dan perjanjian hukuman mereka selama 25 hingga 52 tahun penjara. You know, I have never in 23 years approximately ever not accepted a sentence agreement between the parties because it's bargained for, sentenced by the parties. But watching you sit there, smile and laugh and shake your head like this was no big deal, I'm very tempted to just say, I'm not going to accept this sentence agreement. We'll go to trial. And if you're convicted of felony murder, you'll go to prison for the rest of your life. That means you'll die there. That's what I'm tempted to do. Satu-satunya yang membuat wajah Dante Wright jatuh untuk pertama kalinya adalah ketika asisten jaksa penuntut Washtenaw County John Vella meminta waktu untuk berkonsultasi dengan keluarga Jordan Klee tentang apakah menolak kesepakatan pembelaan dan mengirim kasus tersebut ke pengadilan. Mr. Vella, do you want me to accept this sentence agreement? Your Honor, before I answer the court's question, I would like an opportunity to discuss it with the victim's family. Okay. If the court would pass it, I would appreciate. Setelah berunding selama 1 jam, keluarga Jordan Klee melalui asisten jaksa Washtenaw County John Vella mengatakan bahwa meskipun menyaksikan pembunuh terpidana itu tersenyum pada hukumannya, keluarga mendiang Jordan Klee berusaha untuk memberikan pengampunan. I have had a very lengthy discussion with the victim's mother as well as his grandparents and some family members. They understand that obviously this is the defendant who brutally murdered their son by shooting him in the back of the head. He's shown absolutely no remorse. However, the Klee family does want to move on with this. They want to get. Ketika Dante Wright memiliki kesempatan untuk berbicara di pengadilan pun, ia hanya mengatakan bahwa ia hanya ingin pembelaan dan kesepakatan hukuman yang disetujui dan ia akan segera pulang. Dia juga mengatakan bahwa ia mencintai keluarganya dan R.I.P. Keon yang tampaknya merujuk pada kematian Keon Washington yang diduga terkait dengan kejadian geng pada tahun 2014. Oh, of course. Yes, sir. Mr. Wright, what would you like to say? I just want to tell y'all, I'll be home soon. R.I.P. Keon. I love my family. That's all you got to say. Setelah persidangan, Ibu Wright, Antoinette Carter, 38 tahun, mengatakan keluarganya juga menderita dan ikut berbela-sungkawa atas kematian Jordan Klee. Dia mengatakan dia yakin putranya tidak bersalah dan kondisi kesehatan mental yang dihadapi dan dialami oleh Dante Wright adalah penyebab dari kondisi Dante Wright yang selalu tersenyum dan menyeringai ketika menghadapi sidang. What do you think about his reaction
during the statements that were made in the court that the judge seemed to be, upset about. yeah, tell me what you think. What upsetted me was I'm sorry for her loss, just as well as mine. My son was supposed to graduate this year too, and I mean it's just bad all the way around. So that's just how I feel. Do you think he took this lightly? Do you think he took this seriously? How do you think he... I don't feel like he understands exactly what's going on because of his mental conditions and things like that, and no one has even brought that up or said anything about it. So Can you That's expand on what those conditions are that you don't feel like were taken into account? No, that has nothing to do with the case. his mental conditions, I'm gonna put like that. The court systems and juvenile and I had tests done to see if he was a threat to society, which he's not. He sees another psychiatrist here in Ann Arbor, and she also let the attorneys know his diagnosis, what medications he's supposed to be on, that he's have not had since he's been locked up. So, I mean, it's another reason why. The smiling does not have nothing to do with slack of what, how can I say it? That's just how he handles everything. That's how, that's how he handles everything. As a child, if he You was tell in him trouble, no, he'll just look at you and smile. gonna Not, smile at you. knowing he's in trouble, but still. Akhirnya, meskipun Hakim Schwartz prihatin melihat tingkah laku Denterwright yang tanpa ada penyesalan, dia menghukum Denterwright selama 23 tahun hingga 50 tahun penjara karena perampokan bersenjata, konspirasi untuk melakukan perampokan bersenjata, dan pembunuhan tingkat 2. Denterwright juga akan menjalani hukuman 2 tahun penjara atas tuduhan kejahatan dengan senjata api. Sementara itu di pengadilan pada hari Senin 5 Maret 2018, Jermaine Ellison dan Delrandy Gracie masing-masing dijatuhi hukuman 15-40 tahun. Pengacara Gracie, Stephen Tremetin, mengatakan bahwa Gracie adalah yang pertama dari 3 terdakwa dalam kasus ini yang jujur kepada polisi tentang apa yang terjadi. Gracie meminta maaf kepada keluarganya juga kepada keluarga Klee. Sementara untuk Ellison hanya meminta maaf kepada keluarganya saja, tetapi tidak kepada keluarga Klee.